Selamat pagi, apa kabarnya hari ini? Hari ini kita akan membahas 9 bahaya kabut asap dan cara mengatasinya. Kebakaran lahan dan hutan telah menjadi bahaya kabut asap. Pemerintah sudah berusaha mematikan titik-titik kebakaran, tetapi hasilnya kabut asap masih ada. Berdasarkan pantauan, indeks pencemaran udara di Jambi, Palembang, dan Palangkaraya sudah sangat tinggi atau tidak sehat. Tidak sehat karena asap kebakaran hutan dan lahan menyebabkan debu atau partikel halus yang jika terhirup dapat menyebabkan gangguan pada organ pernapasan. Kabut asap ini dapat mengganggu kesehatan semua orang, baik yang sehat maupun sakit. Apa saja bahaya kabut asap dan apa yang harus kita lakukan apabila di daerah kita terkena kabut asap? Yuk kita bahas 9 bahaya kabut asap. Yang pertama, dapat menyebabkan iritasi pada mata, hidung, dan tenggorokan. Partikel kecil dari kabut asap itu jika masuk ke mata, maka mata kita menjadi iritasi, cirinya mata kita menjadi merah. Begitupun jika masuk ke hidung dan tenggorokan. Yang kedua, dapat menyebabkan reaksi alergi, peradangan, dan infeksi. Hal itu dapat terjadi jika partikel kecil dari kabut asap masuk ke dalam tubuh kita. Dan yang ketiga, dapat memperburuk penyakit asma dan paru-paru kronis. Bahaya yang keempat ialah dapat menyebabkan kemampuan kerja paru-paru berkurang. Hal itu dapat terjadi jika kesehatan organ paru-paru kita sudah terganggu. Yang kelima, anak-anak dan orang lanjut usia mudah mengalami gangguan kesehatan. Hal itu dapat terjadi karena imunitas atau daya tahan tubuh pada anak-anak dan orang lanjut usia sudah rentan atau mudah terkena penyakit. Dan yang keenam, dapat mengurangi kemampuan dalam mengatasi infeksi paru-paru dan saluran pernapasan. Lalu, bahaya yang ketujuh, dapat memperburuk penyakit pernapasan. Yang kedelapan, dapat menyebabkan polusi pada air bersih, tanaman sayuran, dan buah-buahan. Hal itu karena air bersih, sayuran, dan buah-buahan sudah tercemar oleh udara kotor yang di dalamnya terdapat bibit-bibit penyakit. Sehingga jika air, sayuran, dan buah-buahan tersebut termakan oleh kita, maka akan menimbulkan penyakit. Dan yang kesembilan, memperburuk kondisi lingkungan. Setelah itu, di sini ada cara mengatasinya. Yang pertama, gunakan masker jika keluar rumah. Yang kedua, usahakan untuk beraktivitas di dalam rumah. Yang ketiga, minum air putih yang cukup. Yang keempat, pergi ke dokter jika ada keluhan sakit. Dan yang kelima, cucilah sayur dan buah-buahan dengan air bersih sebelum dikonsumsi, agar kotoran atau debu yang berbahaya yang menempel pada buah dan sayuran tidak kita makan, tetapi sudah bersih ketika dicuci dulu. Terima kasih kalian telah menyimak materi ini. Sekarang buka lembar evaluasi. Selamat mengerjakan.